Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Latul Fatwa, Prodi Hukum Pidana Islam kelas 4B. Di sini saya akan membacakan kesimpulan makalah Hukum Tata Negara kelompok 5. Makalah ini membahas secara komprehensif konsep dan praktik demokrasi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada perkembangan historis, struktur institusional, serta peran partai politik dan pemilihan umum sebagai pilar demokrasi. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia merupakan suatu proses yang dinamis, penuh tantangan, dan terus berkembang dalam rangka menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, serta supremasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yakni suatu model demokrasi yang menyesuaikan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai lokal dan karakteristik sosial budaya bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, sistem ini menekankan pada kedaulatan rakyat, masyarakat mufakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sistem ini juga menuntut adanya supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, serta pengawasan antar lembaga melalui mekanisme checks and balance yang efektif. Sejarah demokrasi Indonesia menunjukkan perjalanan panjang mencerminkan pergulatan antara otoritarianisme dan aspirasi rakyat dan kebangsaan. Dari masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi, setiap fase membawa dampak besar terhadap bentuk dan isi sistem demokrasi nasional. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting yang memunculkan berbagai pembaruan konstitusional dan institusional, seperti pemilihan presiden secara langsung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, penguatan lembaga legislatif, dan pengakuan atas otonomi daerah. Dalam sistem presidensial multipartai yang kini diterapkan, relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi kompleks dan sorot kompromi. Presiden yang terpilih tidak selalu didukung mayoritas di parlemen, sehingga koalisi politik menjadi keniscayaan. Koalisi ini, meski mencerminkan pluralisme, seringkali memunculkan tantangan baru dalam stabilitas pemerintahan dan efisiensi kebijakan publik. Sistem multipartai ini juga menyiratkan bahwa partai politik memegang peranan penting dalam penyaluran aspirasi rakyat, rekrumen kepemimpinan nasional, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun demikian, politik demokrasi di Indonesia tidak lepas dari berbagai permasalahan struktural dan kultural. Di antaranya adalah masih rendahnya kualitas pendidikan politik uang, korupsi dalam proses pemilu, rendahnya demokratisasi internal partai, hingga meningkatnya polarisasi politik yang mengancam kohesi sosial. Tantangan-tantangan tersebut menjadi indikator bahwa demokrasi Indonesia masih dalam tahap konsolidasi dan memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik institusional, regulatif, maupun partisipatif. Pemilihan umum sebagai pilar utama demokrasi juga mengalami kemajuan dalam hal pelaksanaan teknis dan partisipasi publik, namun masih menghadapi hambatan dalam hal pelaksanaan teknis dan partisipasi publik, namun masih menghadapi hambatan dalam hal integritas dan keadilan. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu memainkan peran strategis dalam menjaga legitimasi sistem demokrasi, tetapi mereka pun membutuhkan dukungan berupa independensi, kelembagaan, transportasi, serta kepercayaan publik. Akhirnya, demokrasi Indonesia adalah suatu proyek kebangsaan yang terus bergerak maju. Demokrasi tidak hanya sebatas prosedur pemilu, tetapi mencakup etika berpolitik, budaya hukum, kualitas partisipasi rakyat, dan keberdayaan institusi. Dengan komitmen bersama,
seluruh elemen bangsa, pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan individu warga negara. Maka cita-cita untuk mewujudkan demokrasi substantif yang menjunjung tinggi keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama akan menjadi semakin dekat dengan kenyataan. Maka dari itu, pembangunan demokrasi harus dilihat bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai proses panjang yang memerlukan partisipasi aktif, kesabaran, serta pengawasan terus-menerus dari seluruh komponen masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.